Hai guys, gue pengen cerita tentang penipuan yang gue alami tentang kerja paruh waktu online admin e-commerce Shopee. Kalian bisa baca chat tersebut. Jadi rules penipuan checkout Shopee dapat komisi 20%. Itu yang pertama, pelaku ini memberikan pekerjaan sebagai admin e-commerce. Terus yang kedua itu pelaku mengarahkan untuk klik link website itu. Yang ketiga, pekerjaan pertama itu dikasih saldo awalnya dari penipu itu 30.000 untuk check out fiktif. Katanya sih untuk menambah jumlah barang terjual di aplikasi Shopee. Waktu gue ngecek, ternyata akun penjual benar adanya. Dari segi harganya, barangnya, foto produknya itu sama banget. Terus yang keempat itu ada 20 tugas, dan yang tugas itu harus diselesaikan atau di check out. Nah, ketika saldo tidak mencukupi, korban disuruh untuk isi saldo sampai akhirnya korban isi saldo sebesar 32.900.000, dan itu gue gak sadar sama sekali. Terus yang kelima itu si penipu ini ketika selesai tugas, gue tuh melakukan penarikan, akan tetapi tidak bisa langsung cair. Yang pertama itu pada saldo 15 jutaan. Nah itu gue pengen ngambil, tapi katanya nggak bisa cair karena gue ngambil seluruhnya sampai saldo yang di website itu sampai 0. Terus yang kedua itu terus disuruh lanjutin lagi untuk tugas selanjutnya sebanyak 3 tugas, dan itu gue transfer 17 jutaan. Dan kenapa gue terus transfer? Karena yaitu duit gue tertahan di aplikasi itu. Katanya ketika gue selesai menyelesaikan tugas itu bisa penarikan langsung cair gitu. Dan ternyata setelah semua tugas gue lakuin, gue disuruh bayar pajak 20% dari jumlah yang gue tarik, dan itu sebesar 18 juta. Dan disitu gue baru sadar kalau gue kena penipuan. Dan setelah itu gue ngecek tentang situsnya, dan gue tuh sebenarnya nanya tentang identitasnya, dan dia ngasih tahu tentang KTP-nya dan juga situasi di lingkungan dia saat kerja, yaitu di offboarding Shopee. Makanya gue percaya. Dan terus dia tuh punya 3 rekening dari bank CIMB Niaga, dan itu namanya beda-beda. Ada 3 orang. Yang pertama namanya Januar, yang kedua Desi, yang ketiga itu M Haidir. Itu semuanya dari bank CIMB Niaga. Dan korban juga disuruh bayar pajak kan 30%. Itu gue langsung stop, dan duit gue di situ ada 32.900.000. Ya Allah, gue tuh tanpa sadar, dan baru sadar ketika gue wah ini nggak benar nih pas tahu ada pembayaran pajak. Karena pembayaran pajak itu dari bank itu mentransfer uang di atas 50 juta itu hanya kena PPN 15%. Dan itu gue baru tahu. Kenapa gue percaya? Karena dia itu yang pertama tuh dia verified, dan juga dia ngasih tahu tentang legalitasnya. Dan itu psikologi gue dimainin, emosi psikologi gue dimainin sama dia, dibuat percaya. Makanya gue tuh transfer segitu karena gue percaya. Jadi tolong teman-teman jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal. Cukup gue yang jadi korbannya, dan sebenarnya masih banyak loh yang kena penipuan ini. Karena korban ini masih aktif menyebarkan flyer ke grup-grup yang ada di Telegram, dan yang menyebarkannya ini namanya tuh Juta. Dan Juta itu adalah yang menyebarkan pamflet ke seluruh grup freelancer Indonesia
pokoknya grup-grup freelancer gitu teman-teman. Dan ini adalah foto KTP-nya. Makanya gue tuh percaya karena ya itu dia ngirimin semuanya yang gue pinta. Dan duit gue masih belum cair. Gue udah konfirmasi, gue udah laporin ke polisi H+1 setelah kejadian. Kemudian gue juga udah lapor ke pihak bank dan semoga aja pelakunya tertangkap dan duit gue kembali. Sumpah gue pusing bang. Gue akuin gue adalah orang yang paling bodoh sedunia. Kenapa gue bisa mentransfer uang lebih dari 1 juta ke atas, itu udah puluhan juta, bukan belasan juta lagi, 30 juta. Pikir aja. Semoga aja pihak cybercrime, polisi bisa menangkapnya karena ini kejahatan online yang masih menyebar. Banyak banget pihak yang ditipu olehnya. Semoga aja deh ketangkep tuh pelaku. Gue akuin sih gue emang bodoh banget gue ini. Dan dia bikin penipu ini bikin kita kayak takut gitu, merasa terancam atau. Dan itu bisa dilihat ID IP Telegramnya.